Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembelajaran fisika. Jadi pada video kali ini kita masih membahas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang dinamika rotasi. Hanya saja pada video kali ini kita membahas tentang momentum sudut. Nah, untuk momentum sudut dalam fisika, momentum sudut itu dilambangkan dengan huruf L kapital. Secara matematis, momentum sudut itu adalah hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut atau omega yang bentuknya kayak W, ya. Itu yang namanya momentum sudut. Nah, jadi momentum sudut itu adalah hasil kali antara momen inersia benda dengan kecepatan sudutnya atau omeganya, ya. Jadi yang ini itu dibacanya omega gitu ya. Ini dibacanya omega, di mana omega itu adalah kecepatan sudutnya. Oke, untuk L itu adalah momentum sudut. Satuan dari momentum sudut itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon, ya. I itu di video sebelumnya, I itu adalah momen inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut. Ya, di kelas 10 sudah belajar. Kecepatan sudut yang satuannya adalah radian per sekon. Oke. Nah, untuk momentum sudut, itu dia ada hukum kekekalan momentum sudutnya. Hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk hukum kekekalan momentum sudut itu menyatakan momentum sudut sebelum itu atau momentum sudut awal itu akan sama dengan momentum sudut akhir. Di mana untuk momentum sudut sebelum itu tinggal kita masukkan aja momentum sudut itu adalah I dikali dengan omega ya. Jadi I dikali dengan omega sebelum atau awal akan sama dengan I dikali dengan omega akhir. Gitu. Ini akhir, yang ini awal. Nah, gitu. Nah, ini untuk hukum kekekalan momentum sudut. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Oke, yang namanya kesetimbangan atau dalam keadaan setimbang itu artinya bendanya harus dalam keadaan diam. Syarat benda dalam keadaan setimbang itu adalah bendanya diam. Ya, syarat benda dalam keadaan setimbang itu dia harus diam. Diam di sini artinya bendanya itu tidak bergeser ataupun berputar, ya. Jadi diam itu dianya tidak bergeser. Tidak bergeser itu tidak bergerak maksudnya, berpindah gitu ya. Dan juga tidak berputar. Kan gitu.
Nah, untuk benda yang tidak bergeser itu syaratnya adalah jumlah gaya yang bekerja harus sama dengan 0. Ya, kalau benda tidak berputar itu ada hubungannya dengan torsi. Jadi, jumlah torsinya harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Jadi, kalau benda tidak bergeser itu syarat yang pertama, sigma F-nya atau jumlah gayanya harus sama dengan 0. Kalau benda tidak berputar, syaratnya sigma torsinya atau sigma taunya itu harus sama dengan 0. Kan gitu. Nah, biasanya di beberapa soal untuk menyelesaikan soal kesetimbangan benda tegar, itu selain menggunakan sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0, itu juga menggunakan kesetimbangan 3 buah gaya, gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan untuk penyelesaian kesetimbangan 3 buah gaya atau kesetimbangan 3 gaya, itu kita pakai aturan dalam matematika yaitu aturan sinus. Ya. Kita pakai aturan sinus pada pelajaran matematika gitu. Nah, misalnya gini. Ini ada sebuah tali atau gaya. Nah, kayak gini ya. Misalkan yang ini dia arahnya ke bawah, kita kasih nama F1, gaya 1. Yang ini ke sini, kita kasih nama F2. Yang ini ke sini, kita kasih nama F3, gitu. Nah, kita sepakati sebetulnya untuk penentuan nama sudut itu bebas. Ya, untuk penentuan nama sudutnya bebas. Kan ini ada sudut, ini ada sudut, ini juga ada sudut. Tapi kita sepakati kalau sudut yang di depan F1, ini yang depan F1, itu kita kasih namanya alfa. Ya, alfa, sudut alfa. Sudut yang di depan F2, F2 ini kan menghadap ke sana nih. Berarti ada sudut yang terbentuk dari F1 dengan F3. Itu kita kasih nama sudutnya beta. Ya. Dan sudut yang di depan gaya F3 itu kita kasih namanya gamma. Gitu ya. Jadi kesepakatannya gitu. Sebetulnya untuk penentuan sudutnya atau nama sudutnya bebas. Boleh sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan apapun namanya bebas. Tapi di sini supaya rumus yang kita gunakan itu nanti sama simbolnya, jadi kita tuliskan sudut yang di depan F1, ini F1, ini F1. Sudut yang di depan F1 itu kita kasih nama alfa, sudut yang di depan F2 itu kita kasih nama beta, dan sudut yang di depan F3 itu kita kasih nama gamma. Sehingga nanti rumusnya bisa kita tuliskan F1 per sin dari sudut di depannya. Siapa depan F1 tadi? Alfa ya. Sin alfa akan sama dengan F2 per sin sudut di depannya. Sudut depan tadi F2 tadi siapa? Beta ya. Sin beta akan sama dengan F3 per sin sudut di depannya. Di depan F3 tadi sudutnya gamma. Ini F3, depannya sini, ini gamma. Nah, kita pakai ini. Tapi biasanya dalam pengerjaan soal, tidak semua 3F ini dipakai. Biasanya yang kita gunakan adalah F yang diketahui dan F yang ditanya. Atau sudut yang diketahui dan sudut yang ditanya. Biasanya kan kayak gitu. Jadi misalnya, kalau yang diketahui adalah F1, yang ditanya F2 dan F3, maka rumus yang kita gunakan itu adalah pertama F1 per sin alfa dan F2 per sin beta dulu. Setelah dapat F2-nya, baru boleh kita pakai F1 per sin alfa dengan F3 per sin gamma. Atau mau pakai F2 per sin beta dan F3 per sin gamma. Boleh. Jadi bukan ketiganya langsung dituliskan. Nanti akan saya berikan contoh soal mungkin pada video selanjutnya ya. Nah, jadi ini boleh kita
kasih tanda dulu nih kalau ini rumus yang akan kita pakai. Nah, untuk keterangannya F1 itu adalah gaya yang pertama, ya biasanya gaya tegangan tali atau gaya yang pertama. Satuan gayanya adalah Newton. F2 itu adalah gaya yang kedua, satuannya juga Newton. F3 itu juga gaya yang ketiga, satuannya juga Newton. Sementara alfa itu adalah sudut di depan F1 gitu. Beta itu adalah sudut di depan F2. Satuan sudut mah ya biasanya derajat ya. Dan yang ketiga itu gamma. Gamma itu adalah sudut di depan F3 gitu. Oke, nah biasanya untuk kesetimbangan tiga gaya itu cuma bahas tentang ini doang. Selanjutnya kita lanjut lagi ke materi yang terakhir di dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, yaitu tentang titik berat dan pusat massa gitu ya. Gini. Titik berat dan pusat massa. Nah, untuk titik berat sendiri, titik berat itu dilambangkan dengan X dan Y gitu. Jadi, titik berat itu dilambangkan dengan X0 dan Y0. Kalau misalnya sebuah kertas persegi, kayak gini sebuah kertas persegi, biasanya dia akan mengalami keadaan setimbang itu ketika di tengah-tengahnya kan gitu. Nah, di tengah-tengah itu biasanya kan kita ambil diagonalnya. Nah, biasanya itu di sini. Nah, titik tengah-tengah inilah yang disebut dengan titik berat atau pusat massanya. Ya. Atau biasanya kalau dalam fisika itu kita mencari nilai X0 dan Y0. Kenapa X0? Karena kalau di koordinatkan, ini letaknya di X dan tingginya ini berada di Y. Untuk titik ini ya, kan gitu. Nah, untuk titik berat itu dia ada 3 bagian gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada titik berat untuk satu dimensi gitu. Untuk satu dimensi itu biasanya berupa panjang atau long, sehingga dilambangkan dengan huruf L. Nah, untuk menghitung nilai X dan Y-nya, X0 dan Y0-nya, X0 itu akan sama dengan X1 dikali dengan L1 ditambah dengan X2 dikali dengan L2 ditambah dengan X3 dikali dengan L3 dan seterusnya. Sampai ada berapa panjangan atau batang nanti yang di soal. Kan biasanya kalau satu dimensi itu berupa batang, berupa garis. Nah, L1, L2, L3 itu menyatakan banyak jumlah garisnya. Sedangkan X1, X2, X3 itu letak koordinat garisnya. Nanti kita coba bahas di contoh soal ya. Ini tadi X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 ditambah X3 dikali L3 itu nanti dibagikan lagi dengan L1 ditambah dengan L2 ditambah dengan L3 dan seterusnya. Nah, itu untuk nilai X0. Nanti cara penghitungannya kita coba di contoh soal selanjutnya ya. Setelah mencari X0, itu biasanya kita juga mencari Y0. Untuk Y0 kita ganti semua nilai X dengan Y.
Jadi Y1 dikali dengan L1 ditambah Y2 dikali dengan L2 ditambah Y3 dikali dengan L3 dan seterusnya sampai ada berapa L-nya. Dan jangan lupa dibagi dengan L1 ditambah dengan L2 ditambah dengan L3 dan seterusnya sampai ada berapa L-nya. Ya. Nah, jadi kalau untuk satu dimensi, oke ini kita coba hapus dulu. Nah, jadi untuk satu dimensi, kita menghitung X0 dan Y0-nya itu pakai rumus yang ini, gitu. Nanti kita coba di contoh soal ya. Itu untuk yang satu dimensi. Selanjutnya, selain satu dimensi, untuk titik berat itu juga ada titik berat dua dimensi. Nah, dua dimensi ini itu biasanya berupa luasan. Luasan itu dilambangkan dengan huruf A, yang artinya adalah area. Apa bedanya? Bedanya adalah semua L yang ada pada rumus satu dimensi itu diubah menjadi A. Jadi untuk nilai X0, X0-nya itu adalah X1 dikali dengan A1, karena dia sekarang sudah dua dimensi, jadi X1 dikali dengan A1 ditambah X2 dikali A2 ditambah X3 dikali A3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Begitu juga dengan Y0. Semua huruf L itu harus diubah menjadi A. Ya, itu untuk dua dimensi. Selanjutnya itu ada yang tiga dimensi. Ya. Nah, tiga dimensi ini berupa ruang atau volume. Artinya sama dengan dua dimensi. Kalau dua dimensi tadi semua huruf L kita ubah menjadi A. Sekarang untuk tiga dimensi, semua huruf L kita ubah dengan V atau volumenya. Volumenya itu sesuai dengan bentuk bendanya, ya. Nah, sekarang di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara menentukan nilai X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 dan seterusnya itu ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu catatan gitu. Kan gini. Ini catatannya. Misal di sini ada gambar nih. Ini gambar dua dimensi ya. Yang pertama itu berupa persegi. Nah, jadi kalau di sini ada gambar, ini berlaku untuk satu dimensi yang L dan juga untuk dua dimensi tapi dianya berupa garis lurus. Ya, kenapa garis lurus? Karena kita ngitungnya kayak gini. Dari atas ke bawah ini kan dianya lurus. Dari sini ke ujung ini juga dianya lurus. Jadi ini berlaku untuk X1 pada L dan Y1 pada L juga pada A. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Kalau dalam matematika, kalau yang dianya tegak atau yang vertikal itu kita kenal dengan Y. Ya. Jadi dari atas ke bawah ini namanya Y. Dan dari sini tidur ke sini ini di koordinat kartesian atau kartesius itu namanya X. Kan gitu. Jadi kalau misalnya ini 5, ini 4, oh berarti Y-nya adalah 5 dan X-nya adalah 4. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X1, ini kenapa X1? Ini kita anggap dengan bangun pertama. Jadi kalau bangun pertama atau garis pertama boleh untuk yang X-nya itu X1 itu artinya yang pertama ya, bangun pertama atau panjang batang pertama boleh. X1-nya itu cara menentukannya adalah setengah dari nilai X. Dari nilai X yang ini. Jadi tadi ini 5, ini 4. Oh berarti X1-nya itu adalah 1/2 dari 4.
berarti X1-nya adalah 2. Karena kita ingin mengambil titik di sini. Kan gitu. Dari sini ke titik ini kan letaknya kayak gini. Dari sini ke sini kan, itu adalah setengah dari panjang X-nya. Itu untuk X1. Selanjutnya, untuk Y1 sama. Y1 ini kan garis lurus juga nih. Berarti kita perlu yang ini. Dari sini ke sini. Dari tengah-tengah ke bawah. Ya sama aja karena dianya juga garisnya lurus. Artinya Y1-nya itu adalah 1/2 dari Y. Jadi kalau Y-nya tadi adalah 5, berarti untuk letak titik ini Y1-nya itu adalah setengah dari 5, 2,5. Itu kalau dianya garisnya lurus-lurus ya. Nah yang biasanya keluar tuh kayak gini, persegi dan segitiga satunya. Jadi sekarang kita coba menentukan yang segitiga. Yang segitiga ya. Nah, ini segitiga. Jadi kalau yang mendatar ini kan ini mendatar, tadi kita kasih nama dengan X gitu ya. Sedangkan kalau ke atas, yang ini ke sini, kita kasih nama dengan Y boleh, kita bilang juga dengan tinggi segitiga boleh. Jadi boleh Y, boleh juga T. Ya, kita tahu kalau itu adalah tinggi segitiga. Nah, untuk menentukan letak titik beratnya kan kalau dalam matematika segitiga tuh kayak gini nentuin titik beratnya. Ini diambil diagonalnya ke sini, ini diambil dia ke sini, dan ini diambil ke sini. Dan inilah dapat titik tengahnya. Oh, ternyata kalau kita lihat garis yang ke atas itu jauh lebih panjang dibanding dengan garis yang ke bawah. Berarti dia mendekat yang bawah. Kan gitu. Nah, itu yang dipengaruhi ke siapanya? Ke Y-nya kan gitu. Karena kalau untuk letaknya itu terhadap X-nya, ini mah di tengah-tengah aja. Karena letak titik ini ke sumbu X-nya di sini nih. Nah, yang ini. Jadi kalau dan juga ya, kalau misalnya gambarnya seperti ini, artinya X ini kan bagian alas. Alas segitiga itu dia mendatar. Jadi, untuk X1 yang segitiga itu tetap pakainya 1/2X. Untuk Y1-nya, tadi karena dia letaknya lebih ke bawah daripada ke atas, lebih dekat ke bawah daripada ke atas, jadi kita pakainya 1/3 tingginya. Nah, jadi kita harus perhatikan tingginya. Kalau tingginya searah sumbu Y, berarti Y1-nya 1/3 tinggi. Untuk X-nya kita pakai setengah. Itu kalau gambarnya segitiganya berdiri kayak gini. Sekarang, kalau misalnya gambar segitiganya kayak gini. Misal ini gambar segitiganya. Nah, adanya tiduran kayak gini. Kalau kita lihat, kan kayak gini untuk menentukan titik beratnya. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh, di sini. Kan gitu. Sekarang kita lihat yang mana yang lurus atau mana alas segitiganya. Yang ini. Ini alas segitiganya. Ini bentuknya apa? Apakah X? Ya enggak, dia kan berdiri ke sana. Berarti ini namanya Y. Dan ini kita tulis dengan X. Tapi X-nya itu sama dengan tinggi segitiga. Sehingga nanti tidak akan berlaku yang ini. Kita bikinnya kayak gini, sesuai kita lihat tinggi dan yang mendatarnya. Yang mendatar itu atau yang lurus itu siapa? Y-nya lurus. Sehingga kalau Y-nya lurus, artinya Y1 akan sama dengan 1/2Y. Karena kalau dia lurus-lurus, pakainya selalu 1/2. Tapi kalau ini tingginya kan yang ini. Ini tinggi. Nah, ini tingginya. Nah, tingginya tuh searah dengan X. Oh, artinya yang nilainya 1/3 itu adalah
X1-nya atau nilai X-nya. Jadi, yang searah dengan tinggi, itu kita pakainya 1/3. Tapi yang searah dengan alas, itu kita pakainya 1/2. Sama seperti dengan notes ini catatannya di sini. Ya. Nah, jadi kalau dia garisnya lurus, itu kita pakainya 1/2. Kalau untuk tinggi segitiga, itu kita pakainya 1/3. Sebetulnya, untuk luasan dan volume itu masih banyak catatannya. Hanya saja yang sering keluar itu bentuk yang ini. Nah, yang ini untuk gambar yang ini ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita. Untuk contoh soalnya kita bahas di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.